Om Swastiastu. Saya Nima Demita Hernajani akan mempresentasikan materi kelompok 6 yaitu tentang Product Pricing and Life Cycle Costing. Yang pertama yaitu pengertian Product Pricing and Life Cycle Costing. Harga produk atau product pricing merupakan harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa. Menurut Peter dan Olson tahun 2000, harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus diserahkan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Harga merupakan satu-satunya elemen yang berkaitan dengan pendapatan. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga jual produk atau jasa. Sebelum menetapkan harga jual suatu produk hasil produksi, suatu perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menentukan harga jual suatu produk. Berikut faktor-faktor yang menentukan harga jual suatu produk, yaitu yang pertama, target konsumen. Perusahaan harus mengetahui tipe-tipe konsumen yang kelak akan menjadi pelanggan perusahaan itu sendiri. Yang terpenting adalah pembagian konsumen dari ekonomi kelas menengah sampai ekonomi kelas ke atas. Yang kedua yaitu harga jual produk pesaing. Sebelum menetapkan harga jual produk, ada baiknya bagi sebuah perusahaan untuk melakukan riset lapangan terlebih dahulu untuk melihat harga-harga produk yang ditetapkan oleh pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Yang ketiga yaitu biaya hasil produksi suatu produk. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari awal pembuatan produk hingga akhir produk tersebut diperjualbelikan menjadi bagian terpenting dalam menentukan harga jual suatu produk. Jangan sampai perusahaan mengalami kerugian atas penetapan harga jual produknya. Yang berikutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat produk masih dalam tahap produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku produk, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya sebagainya. Yang kelima yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan atau mempromosikan produk baru sebuah perusahaan. Sedangkan pengertian biaya siklus hidup atau life cycle costing adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang meliputi biaya pengembangan, perencanaan, desain, pengujian, biaya produksi, yang meliputi aktivitas perubahan sumber daya menjadi sumber jadi, serta biaya dukungan logistik, yaitu distribusi, penyimpanan, maintenance, dan sebagainya. Menurut Pujawan tahun 2004, biaya siklus hidup atau life cycle costing merupakan jumlah semua pengeluaran yang berkaitan dengan item tersebut sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat bisnis sebuah perusahaan tetap berjalan seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya PAM, biaya telepon, iuran bulanan, iuran kebersihan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman produk yang dijual oleh produsen kepada konsumen. Namun sekarang kebanyakan dari produsen yang membebankan biaya pengiriman kepada konsumen. Hal ini dapat dilihat dari transaksi jual beli online baik melalui web maupun aplikasi belanja. Dan presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Kadek Jumiati Biantari. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang metode perhitungan harga jual. Di mana metode perhitungan harga jual ada yang pertama markup price. Ini merupakan sebuah metode untuk mendapatkan harga jual produk dengan cara menambahkan beberapa persen harga dari pembelian bahan baku. Yang kedua ada cost plus a price, yaitu kalau menggunakan metode ini dengan cara menentukan harga jual per unit produk dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau disebut margin. Yang ketiga, value based price merupakan cara menentukan harga jual sebuah produk paling unik sebab kamu akan memberikan harga sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya, penggunaan value engineering dalam target costing. Kondisi persaingan yang semakin kompetitif saat ini dan harus informasi yang semakin cepat memaksa perusahaan untuk selalu mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di pasar agar dapat mempertahankan bahan
bahkan memimpin persaingan tersebut. Perusahaan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Karena konsumen sekarang ini semakin pandai dan semakin selektif dalam membeli produk yang akan mereka butuhkan. Saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas. Rasio probabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio probabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 1. Marga laba kotor. Marga laba kotor merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. 2. Marga laba bersih. Marga laba bersih merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. 3. Rasio pengembalian aset. Tingkat pembelian aset merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola aset bisa terlihat dari persentase rasio ini. 4. Rasio pengembalian ekuitas merupakan rasio probabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. 5. Rasio pengembalian penjualan. Rasio probabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerjaan, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunganya. 6. Pengembalian modal yang digunakan merupakan rasio probabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. 7. Return on investment, rasio probabilitas yang digantungkan dari laba bersih setelah dikurangi pihak terhadap total aktiva. 8. Earning per share merupakan rasio probabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Berikut kesimpulan dari makalah ini adalah harga produk merupakan harga dalam setiap produk atau jasa yang ditawarkan yang kemudian akan dibebankan kepada konsumen atau pengguna produk atau jasa. Dalam setiap biaya yang bertuang dalam setiap produk atau jasa, perusahaan selalu memiliki berbagai cara ataupun strategi pemasaran untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin untuk memajukan perusahaan tersebut.